nyokap gue dan udah pisah dari gue kecil. Banyak yang orang bilang kan kalau ibu bapaknya pisah itu kan jadi broken home. Menurut gue nggak kayak gitu, karena gue nggak merasakan kayak gitu. Karena gue merasa kasih sayang dari nyokap gue tuh 100% utuh. Maksudnya bulat gitu. Jadi gue merasa pada waktu itu, waktu kecil gue nggak membutuhkan apa-apa lagi. Gue tuh dari kecil, walaupun maksudnya sosok bokap gue tuh nggak ada gitu, tapi gue tuh nggak. Kalau gue bukan, mungkin waktu kecil gue nggak ngerti ya rasanya, maksudnya bersyukur gue. Tapi gue ngerasa udah cukup dengan kasih sayang dari nyokap gue tuh, gue ngerasa cukup dan gue nggak pernah meminta untuk itu gitu. Tapi gue bersyukur karena gue punya kasih sayang yang utuh. Sekarang mereka bawa cucunya dan mereka ke bapaknya yang tidak pernah katain kakeknya. Apa baik? Lalu Raffi 3 kali ke puncak tanpa mampir ke rumah saya. Apa saya tidak sakit hati? Waktu lebaran saya ucapin selamat lebaran, maaf lahir batin tidak ada yang jawab. Raffi, Bari, Gigi, dari Tamelia yang lala segala macam tidak jawab. Ini tolong disiralkan. Pemirsa, itulah pengakuan Gideon Tengkar yang saat ini lagi bikin heboh jagat maya. Ya, dalam unggahannya di media sosial, ayah kandung Nagita Slavina alias Gigi itu mengaku udah 5 tahun gak pernah ketemu cucunya Rafathar. Gideon bahkan mengaku dipaksa masuk rumah sakit jiwa oleh Gigi dan adiknya Marsha Tengkar. Putusin sebagai segala macam tetek bengek, wali juga dicabut dari kedua-duanya. Tengkar juga cabut, ganti nama, ganti bapak silakan. Kerja anjing. Ada antara menolong sama nggak tahu diri tuh ada. Dari 1986. Jadi apa yang menjadi hak Gideon harta selama perkawinan itu ada rumah, ada aset dari usaha. Tempat usaha itu ya sekian lama ini juga yang namanya suami istri masih terikat perkawinan, tentunya itu harus dibicarakan bersama. Toh pada akhirnya kan mereka juga sudah selesai. Dibesarkan sama seorang perempuan yang kuat, jadi harus jadi anak yang, karena dua-duanya waktu itu anak mama kan masih dua-dua perempuan, jadi harus jadi anak yang insya Allah membanggakan orang tua gitu, membanggakan mama, karena mama tuh ngedainya sendiri gitu. Ya itu dia, jadi perempuan itu walaupun ada suami tetap harus mandiri gitu, bisa sendiri gitu, maksudnya dalam arti nggak boleh bergantung. Ketika papanya meninggalkan kita, aku mencoba untuk, tadinya kan aku tuh nggak boleh kerja, nggak boleh apa, nggak boleh ngapa-ngapain tuh nggak boleh, jadi kayak burung dalam sangkar ceritanya dulu awalnya. Jadi begitu sudah pisah sama papanya, kebetulan mertua aku tuh baik banget. Jadi sebenarnya aku tuh pisah sama papanya itu tidak divorce, cuma pisah. Karena mamanya tuh udah bilang sama aku, mama nggak mau dengar kata cerai ya. Oke, mama ngurus papanya, ngurus Gideon, kamu ngurus anak-anak. Gitu, jadi kita pisah aja. Akhirnya cuma begitu. Jadi akhirnya kan aku karena udah pisah ya kita nggak diurusin lagi dong. Otomatis aku harus kerja. Oh gitu. Nah itu awalnya kerja itu aku awalnya manajer imigrasi ya. Itu aku belajar kerjanya di situ. Itu tahun berapa? Asli tahun tunggu anak-anak itu tunggu Gigi 98. Pokoknya anak-anak kelas 4 SD kalau nggak salah ya. Ya sekitar 98. Gigi itu 88, 98 ya. Gigi umur ya, sekitar 98, 99 lah. Oke. Tahun-tahun gitu lah. Langsung cari kerjaan ya, manajerin yang teman-teman udah kenal dulu. Lu mau nggak gue urusin gitu aja awalnya. Seni Nayuan tuh manajerin Seni Nayuan ya, mana ya dia nggak ada mana ya, halo Bang Sandy. Aku nyari-nyari juga nggak ketemu, nomor temennya udah hilang semua. Aku manajerin Sandy sama Niki. Oh dua awalnya. Nyanyi sambil aku main sinetron. Oh main sinetron juga? Iya dulu aku main Keluarga Cemara, Satu Kakak Satu Orang kan sama Sandy semuanya bareng-bareng gitu loh. Itu awalnya, jadi main, udah ya sambil kerja sambil ngurusin anak. Karena kan aku harus hidup, anak-anak harus sekolah. Karena udah sama sekali nggak dibiayain sama keluarganya. Jadi benar-benar real single mom, single fighter. Ya harus lah, bisa kita kan, bisa kan? Bisa kan? 20 tahunnya itu lama banget ya, 2 dekade. Apa yang membuat kok jadi 20 tahun? Tapi akhirnya kan happy ending. Jadi gini, tahun-tahun pertama itu ya berasa sih. Cuman karena kesibukan aku kan dengan anak-anak juga ya. Jadi aku tuh ada ponakanku tak ambil. Maksudnya bukan ambil, aku pinjam misalnya sampai 3 tahun dari baby gitu-gitu. Aku kan pinjamnya 3 tahun ya. Iya. Sebenarnya nggak boleh, cuman nggak mau diambil, ada yang malah duluan. Jadi ponakan-ponakan aja. Jadi anak adikku gitu. Jadi kesibukan aku tuh mencurahkan kasih sayang ke baby. Justru dari baby semuanya. Oh gitu ya. Dia balita tuh yang ngurus. Iya. Mandiin. Iya, ya aku gigit aja nggak pakai suster loh sama sekali.
No, terus gimana caranya kerja? Iya, ngurusin. Karena aku bikin kantor, jadi abis aku selesai sinetron udah nggak ada, maksudnya aku udah nggak mungkin lah nggak capek ya kan, pulang pagi aku nganter anak-anak sekolah, terus kalau weekend anak-anak harus ikut. Dulu kan di Sukabumi, Sekolah Cemara syutingnya. Jadi mondar mandir aku pagi pulang kadang-kadang jam 12 ke atas. Habis Sekolah Cemara itu kru-krunya pada nganggur deh ceritanya, bikin seni dong PH katanya gitu. Itu awal Mula Frame Bridge. yes ya itu, jadi kita nggak belum itu aku ngesup dulu, jadi kita ngesup misalnya ngesup ke pokoknya bikin RTV, bukan ke TV, ke PH. Aku belum ada PH, jadi bikinnya, jadi aku punya kru, punya alat, punya alat, kalau aku punya pokoknya itu kita ngesup. Jadi misalnya dari PHA dapat kerjaan kita yang ngerjain alat satu itu juga nyicil. Aku benar-benar dari beli kamera satu, beli mesin satu. Jadi aku bikin kantor sebelah bukan di rumah, sebelah rumah, tapi sebelahnya tak pakai buat kantor. Kru semuanya tidurnya di lantai di ruang tamu. Jadi mereka kan krunya dari Sukabumi ya. Jadi mereka tak tampung di situ aja. Jadi kita anak Gigi Caca tahu lah itu. Jadi usahanya begitu benar-benar itu. Jadi memang ditinggalin rumah satu itu, kita tinggal rumah itu bekas mertua aku. Nah itu tak pakai buat tempat tinggal, tak pakai buat. Mengejutkan, berita terbaru hari ini. Urus Gono Gini, ini aset yang dituntut Gideon Tanker terhadap Rita Amelia. Baru-baru ini viral di media sosial. 10 tahun telah berlalu sejak Gideon Tanker dan Rita Amelia memutuskan berpisah. Namun, hingga kini rupanya masih ada urusan yang belum terselesaikan antara keduanya. Hal tersebut menyangkut masalah harta bersama, atau yang biasa disebut Gono Gini. Gideon, ayahnya Nagita Slavina, baru saja mengajukan tuntutan harta tersebut kepada Rita. Saya mau memperjuangkan hak saya, ujar Gideon Tanker kepada awak media dalam konferensi pers di kediamannya. Alasan kini menuntut. Di kesempatan itu, Gideon juga menjelaskan, kenapa baru sekarang yang mengurus harta Gono Gini tersebut. Apalagi didampingi sama sang kuasa hukum Bernard S. Ernest Renanel. Ayah Nagita dan Caca Tanker ini mengaku ada beberapa kendala selama proses pembicaraan. Kalau ditanya kenapa harus sekarang? Karena baru saat ini waktu yang tepat buat memperjuangkan hak saya. Dan memang banyak kendala setelah saya perjuangkan. Sang musisi senior ini merasa selama ini harta bersama mereka lebih dikuasai oleh mantan istrinya tersebut. Dan hasil diskusi cara kekeluargaan tak kunjung selesai. Gideon Tanker dan tim kabarnya menuntut sejumlah aset agar dibagikan secara adil. Selain soal rumah, ada juga tuntutan mengenai Framets PH yang juga sempat dikelola Caca Tanker. Saya belum hitung seberapa banyaknya. Kayaknya hampir 10 aset, khususnya rumah produksi Frametids beserta rumah yang dijadikan kantor, kata pihak Gideon. Menurut Raffi Ahmad, ia menyayangkan kondisi rumah yang tak terawat dan dibiarkan terbengkalai. Ia merasa dirugikan karena tak diberi kunci untuk merawat rumah tersebut. Rencananya saya juga akan menuntut ganti rugi. Kalau berapanya ya saya belum hitung, pungkas Raffi Ahmad saat ditemukan oleh awak media. Ayah dari Nagita Slavina, mertua dari Raffi Ahmad, Bapak Gideon Tanker, berencana mengajukan gugatan harta Gono Gini terhadap mantan istrinya Ibu Rita Amalia, Bang. Wah, agak banyak ya, Kak. Sampai sebut hotel ada gitu ya, terus rumah, dan ada beberapa properti lainnya. Tidak salah juga production house ya, Frame Bridge ya. Ya, production house juga termasuk di dalamnya. Memang bisa gugatan cerai atau cerai yang sudah terjadi 10 tahun yang lalu baru bisa diajukan, kemudian baru diajukan gugatan harta Gono Gini sekarang, Bang. Bisa, Bang. Bisa ya.